Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah ekonomi Tuhan, mengubah kehidupan yang sulit menjadi berkat. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Keluaran 3 ayat 21 sampai ayat 22 yang berbunyi sebagai berikut. Aku akan membuat orang Mesir berbaik hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tiap perempuan harus meminta dari tetangganya, dan dari perempuan yang menumpang di rumah tetangganya, barang-barang perak dan emas dan kain-kain, yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Keluaran pasal 3, ayat 21 dan 22. Secara khusus, ayat-ayat ini membahas rencana Allah untuk mempengaruhi orang Mesir, agar memihak orang Israel, dan memberi mereka sumber daya yang berharga ketika mereka pergi keluar dari Mesir. Pada saat ayat-ayat ini ditulis, bangsa Israel sedang mengalami perbudakan yang kejam di Mesir di bawah pemerintahan Fir'aun. Keturunan Yakub yang semakin berkembang menjadi populasi yang besar di Mesir, mengalami penindasan yang justru semakin berat. Menanggapi seruan penderitaan bangsa Israel, Tuhan memilih Musa sebagai alat, yang melaluinya Dia akan memberikan pembebasan kepada mereka. Dalam Keluaran 3, ayat 21 dan 22 ini, Tuhan bukan hanya menyampaikan maksudnya kepada Musa, mengenai kekerasan hati Firaun, tapi Tuhan juga menubuatkan, bahwa Dia akan membuat hati orang Mesir, merelakan orang Israel keluar dari Mesir, dan bahkan tidak membiarkan mereka pergi dengan tangan kosong. Ini menandakan dimulainya peristiwa Eksodus, di mana orang Mesir dengan rela menyediakan perak, emas, dan pakaian kepada orang Israel yang akan berangkat keluar dari Mesir. Tindakan ini merupakan bentuk kompensasi ilahi atas tahun-tahun perbudakan dan kesulitan yang dialami bangsa Israel. Ayat-ayat ini berkontribusi pada narasi yang lebih luas mengenai rencana Allah untuk melepaskan umat-Nya dari perbudakan. Allah tidak hanya menjanjikan pembebasan tetapi juga meyakinkan Musa bahwa bangsa Israel tidak akan pergi ke padang gurun sebagai pengembara yang miskin. Sebaliknya, mereka akan berangkat dengan persediaan dan sumber daya yang cukup dari orang Mesir, yang menunjukkan kemampuan Tuhan untuk mengubah hati para penindas, untuk memenuhi kebutuhan umat-Nya. Ringkasnya, Keluaran 3, ayat 21 dan 22, ditempatkan dalam konteks sejarah perbudakan bangsa Israel di Mesir, memberikan wawasan tentang rencana strategis, dan kasih sayang Tuhan, untuk menjamin, tidak hanya kebebasan mereka, tetapi juga kepergian mereka dengan bantuan dan sumber daya orang Mesir. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Allah mengungkapkan rencananya yang luar biasa, sebuah proses penebusan yang menggerakkan umat-Nya dari kemalangan ke puncak berkat. Pesan bagi kita hari ini adalah pesan kepastian dan pengharapan. Dalam perekonomian Bapa Surgawi kita, tidak dikenal yang namanya kesulitan yang terlalu besar, dan tidak ada keadaan yang berada di luar jangkauan tangan penebusannya. Kita mendapati diri kita berada dalam sebuah kisah, yang melampaui halaman-halaman sejarah kuno, sebuah narasi di mana Tuhan masih bekerja, menebus umat-Nya dari keterpurukan, menuju berkat yang berlimpah. Pesan Tuhan ini, ibarat secercah cahaya, di balik bayang-bayang gelap tantangan hidup yang berat.
Di masa-masa kita mengalami kesukaran, Tuhan berjanji untuk mempengaruhi situasi dan kondisi yang kita hadapi. Sama seperti Tuhan mengubah hati orang Mesir yang keras, berubah memihak Israel, Dia juga siap untuk campur tangan dalam kehidupan kita. Perekonomian Tuhan bukanlah perekonomian yang serba kekurangan, melainkan berkelimpahan, dan proses penebusannya mencakup momen-momen di mana Tuhan membalikkan keadaan kita yang terburuk sekalipun menjadi kebaikan bagi kita. Saat ini, kita diajak untuk percaya pada pengaruh dan penyediaannya, percaya bahwa perjalanan hidup kita adalah bagian dari rancangan penebusannya yang agung. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus mulai dengan iman percaya yang sederhana namun mendalam terhadap adanya ekonomi penebusan Allah. Ini merupakan pengakuan bahwa, di tangan Allah Pencipta kita yang Maha Pengasih, kesulitan yang kita alami bukanlah jalan buntu, melainkan pintu menuju berkat. Saat kita menghadapi tantangan, iman kita adalah kompas yang mengarahkan kita menuju pekerjaan penebusan Tuhan Yesus. Rasa syukur kita harus mengalir secara alami dari hati yang mengakui pengaruh dan penyediaan Tuhan. Di saat-saat penuh berkat, kita perlu berhenti sejenak untuk mengungkapkan rasa syukur kita, menyadari bahwa setiap pemberian yang baik dan sempurna hanya berasal dari atas, dari Tuhan kita yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebagai inti dari respon kita tidak boleh hanya menjadi pengamat yang pasif, tetapi harus berpartisipasi secara aktif dalam proses penebusan Tuhan untuk memulihkan ekonomi kita. Tuhan Yesus, dalam maksud dan tujuannya, memanggil kita untuk terlibat bersamanya dalam perjalanan, mengubah kesulitan kita menuju berkat. Keterlibatan ini memerlukan keterbukaan terhadap pimpinannya, kepekaan terhadap dorongannya, dan kesediaan untuk menjadi wadah pengaruhnya dalam kehidupan orang lain. Kepercayaan kepada janji Tuhan haruslah menjadi landasan respons kita. Di saat-saat penuh ketidakpastian hidup ini, kita harus bersandar pada janji-janji Tuhan Yesus, percaya bahwa ekonomi penebusannya sedang berjalan, bahkan ketika kita tidak dapat sepenuhnya memahami seluk-beluknya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengimani ekonomi penebusan-Mu, sebuah rencana ilahi yang menggerakkan kami dari keterpurukan menuju berkat. Saat kami menanggapi maksud dan tujuan Tuhan Yesus, kuatkan iman kami, perdalam rasa syukur kami, berdayakan partisipasi aktif kami, dan kokohkan kepercayaan kami terhadap janji-janji-Mu yang tak tergoyahkan. Semoga perjalanan penebusan ilahi ini ditandai dengan kekuatan transformatif cinta kasih-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.